Baiklah, pada kesempatan ini saya sebagai moderator kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Yolan. Kepada Yolan, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti produk yang dihasilkan, banyak perusahaan dalam industri, mudah atau tidaknya masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Analisis ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 jenis. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar monopolistik. 4. Pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya produksi yang tinggi dan lebih efisien. Struktur pasar industri ini terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Dapat kita lihat ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. Maksudnya, suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang dapat menentukan atau mengubah harga pasar ialah interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Maksudnya, sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang ingin dia lakukan. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Selanjutnya, beberapa kritik terhadap persaingan sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Maksudnya, dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lainnya. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Maksudnya ialah setiap perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Akan tetapi, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Sebagai contoh, kegiatan yang efisien tersebut mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan yang serius. Maka, biaya sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Maksudnya, karena barang yang dihasilkan perusahaan sama, maka konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang dikonsumsinya. 4. Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. 4. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Selanjutnya, pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri antara lain. Hanya ada satu penjual atau satu perusahaan. Kedua, mempunyai banyak pembeli. 3. Tidak adanya barang substitusi atau barang pengganti. 4. Penjual mampu mempengaruhi harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Dapat kita contohkan sebagai PLN dan Telkom atau telepon. Atau bisa juga kita buat contoh lain, misalnya di suatu desa hanya ada satu penjual baju.
dan di tempat lain tidak ada yang menjual baju. Maka di tempat itulah semua orang akan membeli baju karena tidak ada produsen lain yang menjual baju tersebut. Itu mungkin contoh salah satunya. Ada beberapa faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri antara lain jumlah pembeli yang banyak, jumlah penjualnya hanya beberapa, dan pada pasar oligopoli ini kita memerlukan promosi atau iklan. Sifat khusus yang saling mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya, yaitu barang yang dihasilkan standar, cuman beda corak dan jenisnya saja. Contoh barang-barang yang dihasilkan pada pasar oligopoli yaitu mereka menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja, dan aluminium, dan industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Barang seperti itu pada umumnya adalah barang akhir. Contoh dari pasar oligopoli yang menghasilkan barang akhir adalah industri mobil dan truk, industri rokok, industri sabun cuci, dan sabun mandi. Dapat kita lihat pula contoh yang lainnya seperti kartu SIM card dan soft drink. Bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Terdapat jumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan baru adalah sangat sukar untuk masuk ke pasar oligopoli. Faktor-faktor yang penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli adalah skala ekonominya, perbedaan biaya produksi, sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar ditimbang oleh perusahaan baru. Dan penilaian ke atas pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli, ada 3 aspek dari kegiatan perusahaan dalam pasar oligopoli yang meliputi 1. Efisiensinya dalam menggunakan sumber-sumber daya. 2. Kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. 3. Tingkat keuntungan yang mereka peroleh. Selanjutnya kita masuk kepada pasar monopolistik. Pasar monopolistik yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar monopolistik: adanya banyak penjual. Kedua, perusahaan ini mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Pada pasar monopolistik ini, banyak produsen yang menghasilkan produk dengan karakteristik berbeda atau produk yang berbeda, tetapi dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran, hanya itu yang membedakannya. Contohnya, ada salon Yolan, salon Dila, dan salon Indah. Mereka sama-sama mendirikan sebuah salon, tetapi tidak mungkin kan model yang dihasilkan sama, tentu berbeda-beda. Mungkin salon Yolan menghasilkan potong rambut yang kayak anak modern, salon Dila memotong rambut kayak agak dewasa sedikit, dan salon Indah menghasilkan potong rambut untuk anak-anak. Selanjutnya contohnya ada KFC, McD. Pada KFC dan
McD ini, mereka sama-sama memproduksi ayam, tetapi tentu cara mengolah, bentuk, dan rasanya pun pasti berbeda-beda. Kelemahan dari pasar persaingan monopolistik. 1. Operasinya tidak efisien. Pasar persaingan sempurna karena harga yang lebih tinggi dan kualitasnya yang lebih rendah. 2. Perusahaan tidak mempunyai galakan untuk melakukan inovasi atau model yang lebih terbatas. Dan kecenderungan untuk memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang menghalang produsen untuk menciptakan inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila. Kepada Fadila, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang akan siap dijual. Lebih mudahnya, harga pokok produksi dapat dicerna dengan modal atau pengorbanan dalam proses produksi berdasarkan nilai ganti pada saat pertukaran. Harga pokok produksi mencakup semua biaya langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi barang ataupun jasa yang akan dijual. Untuk menentukan harga pokok penjualan suatu barang atau jasa, maka perusahaan harus menentukan terlebih dahulu harga pokok produk. Pengertian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga atau nilai barang yang akan dijual. Umumnya, cara menghitung HPP ini ditentukan pada persediaan awal produk ditambah dengan jumlah harga produk dan dikurangi dengan persediaan akhir produk. Jadi, pada prinsipnya, harga pokok penjualan adalah jumlah saldo awal persediaan dan harga pokok barang-barang yang dibeli dikurangi jumlah persediaan akhir pada periode tertentu. Harga pokok penjualan melibatkan semua upah baru, langsung dan biaya bahan-bahan tambahan dan biaya-biaya yang tidak diduga lainnya. Pendekatan laporan perhitungan harga pokok produksi. 1. Pendekatan full costing. Pendekatan full costing merupakan cara menghitung harga pokok produksi sekaligus cara menghitung biaya produksi yang berkaitan dengan menghitung semua unsur-unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Biaya-biaya ini melibatkan biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead yang dikemas menjadi satu kesatuan. Pendekatan variable costing. Pendekatan variable costing merupakan cara menghitung harga pokok produksi dengan hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang masih bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Jadi, variable costing sebatas cara menghitung harga pokok produksi dengan menghitungkan biaya-biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik secara terperinci dan terpisah dalam periode tertentu. Komponen-komponen dalam harga pokok penjualan. 1. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan seluruh biaya yang terlibat dan digunakan untuk kebutuhan membeli bahan baku produksi. Biaya-biaya tersebut tidak hanya sekaligus dihitung dari harga bahan baku saja, tetapi juga mengenai biaya lain dan proses untuk mendapatkan biaya bahan baku tersebut. Jadi, biaya bahan baku meliputi biaya bahan pokok, harga bahan tambahan, biaya distribusi, ongkos-ongkos lainnya yang menyebabkan ketersediaan bahan baku tersebut. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk membayar tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memperoleh barang, produksi, ataupun jasa di sebuah perusahaan.
Jadi, biaya tenaga kerja langsung ini melibatkan biaya gaji karyawan dan hal-hal lain yang melibatkannya, seperti tunjangan karyawan, fasilitas-fasilitas yang diperlukan para pekerja atau karyawan. 3. Biaya overhead. Biaya overhead merupakan segala bentuk biaya yang diperlukan dalam kegiatan memproduksi bahan baku, menjadi barang yang siap untuk dijual. Biaya ini merupakan ongkos biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan peralatan industri, perawatan dan servis alat-alat produksi. 4. Persediaan awal barang. Persediaan awal barang merupakan segala persediaan barang yang terdapat di awal tahun buku perjalanan atau saldo yang dimiliki perusahaan pada laporan neraca tahun sebelumnya. 5. Persediaan akhir barang. Persediaan akhir barang merupakan persediaan barang-barang pada akhir suatu periode tertentu atau tahun yang berjalan. Cara menghitung harga pokok penjualan. 1. Menghitung biaya bahan baku. Bahan baku yang digunakan atau biaya bahan baku dapat dihitung dengan cara menjumlahkan saldo awal bahan baku dan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku. Rumus menghitung biaya produksi berupa bahan baku yang digunakan yaitu biaya bahan baku sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. 2. Cara menghitung biaya produksi dapat dilakukan dengan menjumlahkan 3 biaya komponen harga pokok penjualan. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dengan demikian, rumus menghitung biaya produksi adalah biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. 3. Menentukan harga pokok produksi. Cara menghitung harga pokok produksi dapat dilakukan dengan menjumlahkan biaya produksi dan saldo awal persediaan barang, kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi adalah harga produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dikurang saldo akhir persediaan barang. 4. Menghitung HPP. Cara menghitung HPP dapat dihitung dengan menjumlahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang awal, kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Rumus menghitung HPP dapat ditulis sebagai berikut. Harga pokok penjualan HPP sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan barang akhir. Nah, baiklah, contoh untuk menghitung HPP dapat teman-teman lihat pada PTT masing-masing ya. Sekian, terima kasih. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indah. Kepada Indah, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Di sini ada 3. Yang pertama, ciri-ciri utama sistem pasar bebas. Lebih 2 abad yang lalu, Adam Smith telah menerangkan tentang keajaiban invisible hand atau tangan gaib dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Adam Smith mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kegiatan perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Setiap individu atau masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Tetapi Adam Smith juga mengakui bahwa pemerintah mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan
perekonomian. Tetapi peranannya tersebut terbatas kepada menyediakan dan mengembangkan infrastruktur serta menjalankan administrasi pemerintah. Yang kedua, kritik-kritik terhadap sistem pasar bebas. Semenjak akhir abad ke-19, telah timbul pandangan yang mengkritik keyakinan, kritik dan kesadaran tentang kelemahan-kelemahan sistem pasar bebas telah mendorong pemerintah untuk melakukan lebih banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Kritik yang paling ekstrim terhadap sistem pasar bebas telah diwujudkan pemerintah komunis dan sistem ekonomi perencanaan pusat. Yang ketiga, analisis keseimbangan sebagian dan umum. Teori permintaan dan penawaran, serta teori struktur, pasaran, dan teori penentuan harga, faktor produksi tergolong kepada analisis keseimbangan sebagian atau partial equilibrium analysis, yaitu analisis kegiatan ekonomi yang dibuat secara berasingan tanpa memperhatikan hubungan kait-mengait di antara berbagai aspek kegiatan ekonomi tersebut. Selanjutnya yang kedua, keseimbangan sebagian pasar barang dan pasar faktor. Dilihat dari gambar ini, corak kegiatan pasar yang digambarkan di atas barulah memperhatikan keadaan di suatu pasar barang dan implikasinya ke atas permintaan dan penawaran faktor produksi. Dalam perekonomian terdapat beribu-ribu barang dan berarti terdapat pula beribu-ribu pasar barang. Bentuk interaksi di berbagai pasar. Untuk memproduksi barang-barang yang diminta sektor rumah tangga, sektor perusahaan perlu membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam kegiatan C, yaitu permintaan faktor, menggambarkan keinginan perusahaan dalam membeli faktor produksi oleh sektor rumah tangga. Interaksi di antara aliran-aliran dalam bagian C dan D mewujudkan pasar faktor. Interaksi perusahaan-perusahaan dan pemilik-pemilik faktor akan memberikan jawaban kepada persoalan pokok yang kedua, yaitu bagaimana barang yang diinginkan rumah tangga produksi. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini, keseimbangan umum ekonomi pasar. Selanjutnya, yang ketiga, kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi ada dua. Yang pertama, efisiensi alokatif. Suatu perusahaan dikatakan mencapai efisiensi alokatif apabila tingkat harganya sama dengan biaya marginal. Setiap perusahaan dalam persaingan sempurna mencapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Apabila kegiatan ini dicapai, maka kemakmuran masyarakat dalam pasar persaingan sempurna akan mencapai maksimum. Yang kedua, efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif, biaya produksi perusahaan dalam pasar mestilah mencapai biaya produksi yang paling minimum, yaitu pada titik yang paling rendah dari AC. Operasi perusahaan pada biaya yang paling minimum hanya dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Lanjut yang keempat, kebaikan lainnya. Di sini terdapat kebaikan-kebaikan lainnya. Yang pertama, menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan efisien. Yang kedua, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Yang ketiga, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, kegagalan perekonomian pasar bebas. Selanjutnya yang kelima, bentuk campur tangan pemerintah. Di sini terdapat ada 4. Yang pertama, undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Peraturan dan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu negara dapat mencapai 2 tujuan utama untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar. Yang pertama, peraturan dan undang-undang akan dapat menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan gerakan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. Yang kedua, peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan
oleh perusahaan dilakukan sebebas mungkin dan kekuasaan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan. Kedua peranan ini, peraturan dan undang-undang untuk memperbaiki kelancaran operasi mekanisme pasar, diuraikan di bawah ini. Yang pertama, menentukan aturan permainan. Yang kedua, menciptakan persaingan yang lebih bebas. Yang ketiga, campur tangan langsung. Dan yang keempat, memproduksi barang publik. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter. Fungsi kebijakan moneter. Pada mulanya, kebijakan moneter terutama digunakan untuk mengendalikan tingkat harga, yaitu menjaga harga dapat dijamin supaya tetap stabil, tetapi semenjak beberapa puluh tahun yang lalu, kebijakan moneter juga digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran dan sebagai alat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mulai digunakan secara aktif untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi sejak setengah abad yang lalu. Sebelum itu, banyak yang berpendapat bahwa pemerintah haruslah berbelanja sama dengan pendapatannya. Anggaran belanja pemerintah yang demikian dinamakan anggaran belanja seimbang. Yang ketiga, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Di setiap negara, faktor-faktor produksi perlu digunakan secara imbang di berbagai faktor ekonomi, di berbagai wilayah, dan di antara golongan-golongan masyarakat. Dengan cara demikian, distribusi pendapatan dan kesejahteraan kemakmuran di berbagai sektor, wilayah, dan golongan masyarakat dapat tercipta. Di dalam ekonomi pasar, di mana tidak terdapat campur tangan pemerintah, keadaan seperti itu jarang dilakukan. Sistem mekanisme pasar cenderung akan menciptakan ketidakseimbangan yang semakin bertambah melebar. Sektor yang lebih maju akan mengalami perkembangan yang lebih cepat lagi, dan wilayah yang lebih maju akan menjadi penghambat bagi perkembangan wilayah yang miskin. Yang keempat, meratakan distribusi pendapatan. Beberapa negara maju kerap kali dinamakan sebagai negara kemakmuran atau welfare state. Dinamakan demikian karena negara itu membuat kebijakan yang bertujuan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakatnya, sehingga perbedaan di antara golongan masyarakat yang sangat kaya dengan yang sangat miskin tidak begitu nyata. Tujuan ini dicapai dengan menggunakan alat kebijakan fiskal. Alat fiskal itu adalah menjalankan sistem pajak yang bersifat progresif dan melakukan perbelanjaan yang bersifat membantu golongan masyarakat yang miskin, yaitu memberikan bantuan atau subsidi kepada golongan masyarakat tersebut.